Halo, nama saya Cecilia Novena Utami, NIM 1919-1050-1040 dari kelas PWKB. Pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial mengedit data atribut atau menambahkan data atribut pada aplikasi ArcMap versi 10.5. So, apa itu data atribut? Data atribut adalah data yang memberi penjelasan atau deskripsi atas setiap objek di permukaan bumi. Fungsinya adalah menggambarkan gejala topografi karena memiliki aspek deskriptif dan kualitatif. So, tanpa lama-lama lagi, here we go! Jadi seperti biasa, add data dari layers, dan yang akan kita gunakan adalah Kecamatan Sidoarjo. Ini udah saya connect sama exercise 4, jadi kalau misalnya belum, harus connect to folder dulu. Kita klik add, udah muncul petanya, kita klik kanan, kemudian kita open attribute table. Nah, ini adalah tabel yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang kecamatan yang ada di Sidoarjo. Kayak misalnya nih Candi, Jabon, tuh ada di situ. Nah, ini kan belum urut nama-nama kecamatannya nih. Kita bisa blok kecamatan, kemudian kita klik kanan dan kita pilih yang sort ascending. Sort ascending ini fungsinya untuk mengurutkan berdasarkan abjad dari A sampai Z. Nah, ini kan ada 3 nih yang belum ada isinya. Nah, kita itu bisa mengubah atribut table ini dengan cara kita blok, tapi bloknya itu per baris nih. Kayak misalnya yang 3 nih, kita blok yang baris 3 aja. Kemudian yang di kecamatan kita klik kanan dan kita pilih yang field calculator. Kita klik yes. Nah, kemudian di yang ada tulisannya kecamatan sama dengan ini, kita tulis nama kecamatannya. Ini nama kecamatannya Gedangan, jadi kita ketik Gedangan. Dan jangan lupa kita kasih tanda petik di akhir dan awal. Klik OK. Nah, udah muncul nih di situ Kecamatan Gedangan. Kemudian yang di nomor 12 ini kita lakukan hal yang sama, kita klik kanan kecamatan, kemudian field calculator, yes, dan nama kecamatannya ini adalah Kecamatan Taman. Jadi kita ganti jadi Kecamatan Taman. Oke, setelah itu kita klik OK. Kemudian yang terakhir, yang di 16, yang paling atas ujung itu namanya Kecamatan Waru, kita ganti jadi Kecamatan Waru. Kita ketik Waru, oke. Nah, setelah itu, setelah semuanya udah terisi, kita bisa sort ascending lagi, supaya nama kecamatannya urut dari berdasarkan abjad A sampai Z. Nah, setelah itu, kalau misalnya kita mau nambahin data lagi nih, di sebelah kiri ada table option. Kita bisa klik yang di table option itu, dan kita pilih yang add field. Nah, misalnya nih, kita pengen nambah luas nih. Ini kan cuma nama kecamatannya. Kita sekarang mau nambah pakai nama, kita mau tambah pakai luas kecamatan. Di type itu ada short, long, float, double, text, dan date. Nah, ini bedanya itu apa? Yang short itu adalah angka positif dan negatif yang biasa digunakan buat si land use. Jadi kita nggak pakai yang short, kemudian yang long ini kita digunakan buat populasi penduduk. Sedangkan kalau yang float sama yang double ini tuh sama untuk menyatakan luas, cuman bedanya itu yang float ini lebih spesifik maksud saya yang double ini lebih spesifik. Kemudian yang text sama date itu kita nggak mungkin pakai karena kan kita mau nyatain luas, sedangkan text dan date itu bukan buat menyediakan angka. Nah, di antara float dan double ini kita akan memilih yang lebih spesifik, lebih detail gitu supaya lebih rinci luasnya. Jadi kita milih yang double. Nah, setelah itu, setelah kita pilih double, ininya udah bener nih, name-nya luas, kemudian type-nya double, dan di field properties itu di precision-nya itu 0, scale-nya 0. Itu karena kita belum ganti ya, jadi kita klik OK dulu. Nah, udah muncul nih table luasnya di tabel yang tadi. Kemudian kita bisa blok yang luas ini. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita pilihlah yang calculate geometry. Nah, kita klik yes. Kemudian properti bener, kita pilih area karena kan kita bakal kasih luasnya.
Kemudian ini coordinate system benar yang atas. Kemudian kita uncheck yang calculate selected records only. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik yes. Nah, setelah itu muncullah nih, udah muncul semua luasnya. Kayak misalnya nih, kita bisa lihat kecamatan yang kelihatan mana. Ini yang ketujuh nih, Kecamatan Porong nih. Kita lihat angka paling depannya 3, luasnya segitu. Kita bandingin sama yang Sedati nih, yang depannya 7. Bener kan yang 7 ini lebih luas daripada yang tadi depannya 3 itu. Sedati sama Porong lebih luas yang Sedati. Kemudian setelah itu kita klik kanan yang di layersnya, kita pilih join and relates. Kita klik join. Nah, ini tuh fungsinya adalah kalau misalnya kita belum puas sama data-data yang tadi, kita pengen nambahin, kita bisa nambahin pakai tabel Excel yang kita udah punya. Nah, kebetulan saya udah punya tabel Excel nih. Jadi kita tinggal pilih join data kayak yang tadi, kemudian ini choose the field in this layer will be based on kecamatan, karena kita tadi udah nyesuaiin kecamatan. Kemudian yang kedua ini tuh pilih tabelnya. Kebetulan kita udah dikasih sama Pak Rendra tabel ini. Jadi kita tinggal pilih tabelnya aja. Kita pilih yang kodenya itu XLS ya di exercise 4, karena XLS itu kode buat Excel. Kemudian di choose the field itu benar kecamatan. Join optionnya tuh kita pilih yang benar yang atas, keep all records. Jika udah kayak gini, klik OK. Dan setelah itu nih, kita bisa klik kanan dan kita bisa lihat tabelnya lagi. Dan tabelnya itu udah berubah, maksudnya udah bertambah karena kita udah menambahkan data atribut tadi dengan cara join dari Excel itu. Ini udah bertambah nih, tadi kan cuman kecamatan sama luas doang. Sekarang itu udah ada sekolah-sekolahnya, udah ada TK, SD negeri, SD swasta dari per kecamatannya. Jadi data kita, atribut data kita itu udah lebih lengkap. Nah, setelah itu nih kita bisa pilih export data dengan cara klik kanan, data, lalu export data. Kemudian yang export itu kita pilih menjadi all features. Tadi kan selected features, kita pilih jadi all features. Kemudian ini outputnya ini terserah aja sih mau simpen di mana. Klik OK. Kita yes aja, kita add baru. Nah, udah kelihatan nih jadinya sekarang layersnya itu ada 2. Jadi nambah sampai yang udah kita ekspor tadi. Nah, apa isinya? Itu kita klik kanan aja dan kita buka yang open attribute. Nah, ini tuh isinya yang tadi. Jadi kita sekarang udah punya penambahan data atribut. Demikian tutorial yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih.